Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ibnu Soleh MA dan Bapak Aji Cokro Dewanto MPSI selaku narasumber sekaligus pembicara kita pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Kepala SMA Muhammadiyah 1 Pegajangan Pekalongan Ibu Dr. Randa Dewi Masito. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan serta Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMA Muhammadiyah 1 Pegajangan Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan selaku orang tua atau wali peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Pegajangan Pekalongan. Dan yang kami banggakan peserta didik putra SMA Muhammadiyah 1 Pegajangan Pekalongan. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara parenting untuk orang tua dengan peserta didik putra SMA Muhammadiyah 1 Pegajangan Pekalongan dengan tema Pola Asuh Orang Tua Abad 21. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, serta yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin. Hadirin yang kami hormati, untuk tertib acara, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada kegiatan pagi ini. Susunan acara parenting untuk orang tua dengan peserta didik putra SMA Muhammadiyah 1 Pegajangan di Pekalongan dengan tema Pola Asuh Orang Tua Abad 21. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, talk show bersama narasumber pertama. Acara yang keenam, sesi tanya jawab dengan narasumber pertama. Acara yang ketujuh, hiburan. Acara yang kedelapan, talk show dengan narasumber kedua. Acara yang ke-9, sesi tanya jawab sekaligus muhasabah. Acara yang ke-10, doa. Acara yang ke-11, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, acara parenting untuk orang tua dan peserta didik putra SMA Muhammadiyah 1 Pegajangan Pekalongan dengan tema Pola Didik Abad 21 akan segera dimulai. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Imron. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبتر تبذيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan Pekalongan. Kepada Ibu Dr. Anda Dewi Masito, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir memenuhi undangan kami, Bapak Ibu wali peserta didik kelas 10, kelas 11, 12 beserta anak didiknya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan sekolah dan Bapak Ibu guru,
serta staf tata usaha, tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan. Menjadi suatu anugerah yang luar biasa bagi kita, tepatnya di momentum 30 November. Kita bersama-sama mengupayakan langkah terbaik. Bagaimana bisa mewujudkan idza mabta ibnu Adam inqata'a illa min salasin. 3 amalan dari anak Adam yang pahalanya akan melimpah terus sampai ila yaumil qiyamah. 1 diantaranya adalah waladun soleh yad'ulahu, anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hari ini kita bersama-sama memulai satu paradigma baru, menghantarkan SMA Muhammadiyah dengan 357 yang sebagian besar hari ini 161 peserta didik putra, sisanya adalah peserta didik putri. Kami mengawali langkah bahwa keberhasilan seorang anak tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, dan kami sebagai wakil orang tua di sekolah. Oleh karena itu, dalam kegiatan inilah kami mengupayakan satu upaya yang terpadu melalui parenting dengan judul Pola Asuh Orang Tua Abad 21, di mana Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan satu ilmu yang luar biasa dari 2 pemberi materi kita, Pak Ibnu Soleh dan Pak Aji Dewantoro, yang dua-duanya adalah pakar pendidikan kita. Kita mengharapkan bahwa anak-anak dari SMA Muhammadiyah ini setidak-tidaknya harapan pertama yang kami tanamkan adalah menghadirkan anak-anak yang soleh, yang paham, yang mengerti, yang tahu tentang bagaimana dia bisa menjadi seorang waladun soleh yatulahu. Yang kedua, tentunya anak-anak yang cerdas, pinter, anak-anak yang memberikan kontribusi besar bagi keluarganya, bagi kehidupannya, bagi masyarakatnya, menjadi lahan amal soleh bagi dunia dan akhirat. Sehingga pada kesempatan inilah kami berikhtiar memberikan satu model pembelajaran melalui parenting, di mana orang tua yang menjadi bagian dari yang paling berperan penting pada pendidikan seorang anak dalam keluarga muslim akan mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih. Yang belum hadir kami doakan semoga segera bisa ke sini, karena momentum kita sampai jam 11.30. Insya Allah akan memberikan suatu hal yang luar biasa bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi sekolah kita, khususnya dalam prosedur pembelajaran yang menitik beratkan pada kekuatan akidah, iman Islam yang luar biasa, yang berdampingan dengan pengembangan potensi akademik. Dalam hal ini adalah pengembangan nilai-nilai kecerdasan. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu yang baru hadir, depan masih ada Pak, Bu. Kami ucapkan selamat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pagi hari ini, memberikan satu motivasi yang luar biasa bagi kita, bagi guru, bagi orang tua, sehingga titik tekan dalam proses juru pembelajaran ini semuanya bisa berjalan dengan sangat baik, menghadirkan anak-anak yang soleh solihah, yang mampu memberikan kontribusi bagi kehidupannya, bagi masa depannya, di tengah-tengah arus sekularisasi yang semakin menggila. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu, alhamdulillah, bersyukur secara tidak langsung kami sudah memulai dengan pendidikan agama yang sangat lebih dibandingkan sekolah negeri. Kami harapkan, kami upayakan, kami usahakan bahwa anak-anak yang hadir di sini adalah anak-anak yang terpilih secara agama dan keyakinan. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga acara ini bisa diikuti sampai 11.30.
Jangan pulang terlebih dahulu karena materinya sangat luar biasa. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aman ini, aman. Ada yang datang duduk set makan, orang ngobrol orang apa bu, semangat dewe-dewe. Ada yang duduk set HP-nan, ada HP-nan. Ada yang duduk set Pak tak ning toilet, orang balik-balik. Ini menunjukkan ada situasi yang bermasalah dalam hubungan antara orang tua dan putra putri kita. Saya mau survei Bapak Ibu. Siapa di sini yang dalam keluarganya selalu punya jadwal makan bersama? Cung. Nah, boten kicolan nggih, boten. Enten malih yang belum berpasangan? Sudah ya? Oke. Kalau sudah silakan saling berhadapan antara anak dan orang tuanya, anak sama bapak sama ibunya. Dilihat matanya, ya, diperhatikan baik-baik, lubang hidungnya dihitung benar 2 atau tidak. Bisa nggak pernah tatap-tatapan bingung. Nah, sekarang Bapak Ibu, aktivitas kita ini menuntut konsentrasi yang tinggi, ya. Jadi silakan untuk yang sudah bertatap-tatapan, tangan kanannya seperti ini di depan pasangannya, seperti ini. Nuwun sewu, memang ini saya kurang kalsium Pak, nggak tinggi-tinggi Pak. Ya wis. Gini ya, gini. Tangan kanannya seperti ini. Semuanya, dua-duanya di hadapan pasangannya seperti ini. Sudah, hadap-hadapan ya, biar enak. Jangan menyamping begini. Hadap-hadapan mau, enggak apa-apa. Mahram, Bapak Ibu, mahram, insya Allah sah. Mahram nih, mahram. Nah, terus yang kiri, tangan kirinya seperti ini. Taruh di telapak tangan pasangan. Nah, jadi saling. Yang kiri tangannya, yang kanan kita menerima. Dengarkan baik-baik. Hari ini saya belum sarapan. Perut terasa sangat lapar sekali. Akhirnya saya mencoba untuk mencari apa yang bisa saya jadikan menu sarapan saya. Saya keluar dari rumah. Saya melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari apa yang bisa saya makan. Dan dari kejauhan saya melihat ada orang mendorong gerobaknya. Saya dekati dan kemudian saya panggil orang itu, Pak, jualan apa? Bapaknya dengan wajah sumringah menyampiri, belum sarapan ya Pak? Saya jualan bakwan kali. Konsentrasi, gagas menurut. Ya Allah, sabar, ya, sabar. Bakwan kali. Wah, kalau bakwan kali saya kira kok kurang berminat. Ngapunten, lain kali nggih. Saya lihat-lihat lagi. Wah, ketemu sama temen bawa keranjang makanan, kayaknya habis beli sarapan. Bawa apa kamu? Ini loh, bakpao. Bakpao. Wah, kalau bakpao kayaknya kurang minat juga, ya sudah. Akhirnya saya berjalan lagi melihat pemandangan untuk banyak orang berjualan. Saya deketi. Wah, kok kayaknya banyak bakteri ya. Tapi yang paling pojok kok bakso itu. Jangan dilepas dulu. Kita cek dulu ini. Kita cek dulu. Wah, kena itu ya, kena. Wah, masih sigap nih Pak ya. Luar biasa. Kena semua ya, kena diangkat, ya kena diangkat. Ya kena diangkat. Oh, oke. Kena juga ya Bu ya, anaknya yang kena. Oke. Terima kasih. Matur nuwun, tepuk tangan dulu buat kita semua. Alhamdulillah ya, 10% konsentrasi.
Sangu, oke. Nopo Bu? Nasihat sambil megang nopo Bu? Hidung, bukan nggih. Tangannya nggih, nasihat. Ada yang satu hari pernah nggak sempat sentuhan dengan anaknya? Pernah. Ada Pak. Masa? Iya Pak. Mana orangnya? Ibu pripun Bu? Oh tidak tinggal serumah. Monggo Bumnya mana? Nggak tahu. Siapa lagi yang nggak sempet? Oh nggak sempet Bu, pripun Bu? Oh di pondok. Jadi tidak setiap hari. Tapi telepon-teleponan, video call dilus-lus handphonenya. Betul. Video callnya enggak. Oh enggak boleh ya. Berani protes nggak apa-apa? Tidak ada. Jadi makhluk paling berkuasa itu ibunya ya. Bahkan Pak Presiden itu ini yang paling berkuasa adalah Bu Presiden, tapi tidak ada alhamdulillah. Paling berkuasa itu Pak Presiden. Baik, sekarang saya akan sampaikan instruksi. Kalau saya bilang ibu berkata, maka lakukan instruksinya. Tapi kalau tidak ada kalimat ibu berkata, karena itu yang paling punya kuasa ya, jangan lakukan instruksinya. Hanya lakukan instruksi jika ada kalimat ibu berkata. Selain ibu jangan diikuti. Kata nggih, ini melanggar patriarki dan sebagainya. Oke. Pegang tangan. Dan sama pasangannya loh ya, sama anaknya masing-masing loh, dipegang tangan. Ada yang megang tangan? Enggak usah, kan tidak ada ibu berkata. Tidak ada ibu berkata. Merasa dipegang, dirumus-rumus orang ibu berkata. Konsentrasi ya, konsentrasi. Ini aktivitas ya, kalau ada yang nanti mungkin dipegang bagian kepala atau hidung atau bukan hidung disumpel ya itu bagian dari aktivitas saja. Jangan dimasukkan ke hati lah ya. Jangankan sama anak sendiri ya, nanti di rumah aja. Ibu berkata pegang telinga. Ya, yang punya gendang ditahan. Jangan ditarik, pegang saja. Pegang saja gitu. Tidak berani Mas. Oke, lepaskan. Ibu berkata lepaskan, kemudian ibu berkata pegang dagu. Dagu pasangannya. Nah, rasanya gimana Mas? Landuk Mas. Ono cukuran jenggot Mas. Rasanya pripun ya? Aduh Mas. Betul-betul suami Mas. Itu saling apa salaman? Saling. Itu saling. Kalau salaman, selamat gak usah ditempelin kemana-mana gitu ya. Matur nuwun, tepuk tangan dulu. Nah. Ibu berkata salim. Anak salim dulu. Bisa? Mabuknya mau bisa. Ini alih-alih gue kadang-kadang mabuk gerambang, mabuk perkasi, bermasa sholat lagi. Ibu berkata cukup. Iya. Itu salah satu contoh pupuk nih ini bahasanya kok pupuk. Oh, biasanya tiap hari salim, biasanya pripun biasanya salim terus pupuknya Mas. Salim terus pupuk, matur nuwun luar biasa. Pupuk, salim, kemudian pupuk itu berarti peluk. Oke, yang lain. Kira-kira sentuhan fisik apa yang Bapak Ibu anggap dibutuhkan oleh anaknya? Mengelus kepala. Mengelus kepala. Sekarang versi anak-anak. Silahkan versi anak-anak apa yang menurut kamu itu sangat terbantu ketika orang tuamu melakukan apa? Selain ngasih sangu. Jawabannya gue ya.
Ketika disangoni akeh Pak, ayo seto balik. Nah, gantian. Gantian. Ada yang tadi merasakan tersakiti? Oke, gantian ya. Hujan angin. Angin. Hujan petir. Oke. Hujan lebat. Hujan lebat. Oke, butuh berapa menit, Bu? Hujan gerimis. Oke, hujan lebat lagi. Iya. Sudah terang. Tepuk tangan buat kita dulu. Alhamdulillah. Itu yang bantu loh ya. Jadi bantu uji apa angkat tangan sudah? Sisanya dia iki. Bingung, aku pikir sudah nemu Mas. Belum. Aduh. Sudah, oke. Sudah ya? Sudah, baik. Tak kasih hitungan 10. Hanya sebatas datang menemani anaknya untuk berada dalam satu kegiatan, bagi anak itu sudah luar biasa. Apa Pak tadi yang disampaikan oleh anak Pak? Apa yang disampaikan? Oh disampaikan enggak? Sudah, apa tadi yang disampaikan? Tapi sudah disampaikan ya Pak? Sudah, alhamdulillah. Telepati ya, cuma pandeng-pandengan kode-kode nangis. Soalnya bingung-bingung. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah disampaikan apa tadi Bu? Mama cantik. Mamanya cantik, alhamdulillah. Perasaan orang tua ketika diberikan apresiasi atau pujian dari anak pripun Bapak Ibu? Rasanya pripun? Bahagia. Berinteraksi dengan keluarga gimana? Sering mampir ke rumah berapa hari sekali atau berapa lama sekali? 1 minggu 4 kali. Tidak setiap hari tapi ya, tetap tidak bisa setiap hari. Setiap kali mampir berapa lama Mas? Kadang nginep. Paling sering? Paling sering berapa lama? Sering nginepnya atau sering langsung pulang lagi? Langsung pulang lagi. Nah, okay. Ada lagi nih Bapak Ibu ya. Walaupun tidak sampai sebulan sekali, tapi tidak bisa setiap hari. Ketika datang pun seringkali langsung pulang lagi, langsung pergi lagi, langsung pisah lagi. Nginep cuma beberapa kali. Nah, lalu Pak sini, monggo. Terima kasih. Untuk hubungan dalam keluarga itu kan orang tua merestui bapak dan ibu nggih. Tapi ketika salah satu tidak berperan dalam arti setiap manusia itu kan ada watak sendiri, ada kepribadian sendiri. Jadi mungkin salah satu dari orang tua tersebut tidak berperan dalam tumbuh kembang anak yang psikis nih. Kalau untuk materi, alhamdulillah mungkin tercukupi, tapi untuk psikisnya tidak berperan, bagaimana caranya untuk mungkin
Karena pembicaraan itu sudah ada, tapi tidak ada perubahan. Ya, minta seperti masukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus, bagaimana lagi caranya. Untuk bisa memberikan saran bagaimana cara merubah orang lain. Kenapa? Sekali lagi, satu, memang itu watak. Dua, kalau ada orang sakit tidak merasa sakit, dikasih obat, diminum apa mboten? Mboten. Jadi kendala umum ya, Bapak, saya ingin tanyakan setan gepeng tadi ya. Setan gepeng. Saya tidak akan bertanya bagaimana tentang anak kita, karena kita sendiri sebagai orang tua, seluruh aspek kehidupan kita itu hampir tiap hari saya lebih sering pegang setan gepengnya mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu juga, saya lihat tadi masih ada juga Bapak-Bapak juga, Bapak Ibu yang pegang setan gepeng juga tadi. Saya tidak akan bertanya karena mungkin bisa jadi salah saya juga, salah kita juga sebagai orang tua. Kita lebih sering pegang HP dibandingkan komunikasi dengan anak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya kita sebagai orang tua membatasi pegang HP, pegang setan gepeng tadi. Insya Allah kalau orang tuanya juga sudah bisa membatasi, mungkin bisa jadi insya Allah anaknya juga ngikut gitu. Tapi kalau kita nyuruh anaknya nggak pegang HP, sebenarnya kita pegang HP juga gitu ya. Saya rasa ya kalau Muyai segoro gitu ya, mungkin saran ataupun mungkin saran dari Bapak, bagaimana kita selaku orang tua agar juga meminimalisir penggunaan HP atau setan gepeng tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pribadi saja, sharing begitu nih, sharing. Memang mungkin konteksnya beda karena anak-anak saya masih SD. Tapi ini yang coba kami terapkan di keluarga adalah tidak untuk melarang penggunaan HP, tetapi ada satu sesi khusus dalam keluarga yang memang itu untuk interaksi dan tidak boleh menggunakan HP. Artinya penggunaan HP itu nggak bisa kita larang Bapak Ibu, karena itu kemajuan teknologi yang nanti akan dibutuhkan oleh anak-anak kita juga. Saya kerja, kalau nggak pegang HP ya nggak bisa kerja. Sebelum perkenalkan dulu Pak, nama saya Sumitro. Saya sudah punya anak 3, itu remaja semua Pak. Jadi kelas 1, 2, 3 SMA semua. Sama di sini ya Pak, di SMA 1 Muhammadiyah ya. Saya yang perempuan 2, yang laki 1. Saya banyak melihat kan yang kebiasaan yang perempuan, kebiasaan yang laki-laki itu kan beda ya. Dan saya melihat banyak remaja ya, usia remaja itu biasanya dia mudah putus asa gitu Pak. Mudah putus asa. Kok bisa kebakaran? Karena ada istilah kebakaran, nggak ada kebakaran kumis itu nggak ada. Pak, berikan contoh terbaik. Waktunya sholat, silakan aja anak sholat, kan enak, ya kan? Enak loh itu. Ya, saya membayangkan kalau semua orang begitu, masya Allah. Kemudian apa? Disiplin yang positif, memberikan aturan yang jelas, konsekuensi pendidik, bukan hukuman fisik. Ya, hubungan fisik itu seperti dipukul dan seterusnya Pak. Kalau push-up itu fisik, tapi fisik yang bagus. Untuk apa? Untuk menguatkan, gitu loh Pak. Kemudian apa? Memberikan kebebasan yang seimbang. Tidak terkekang, karena anak kalau dikekang pasti akan semakin apa? Berontak. Anak sekarang kok dikekang. Jangan. Kemudian apa? Bapak Ibu mengajarkan tanggung jawab sambil memberikan kesempatan untuk membuat keputusan sendiri. Seperti anak nanti setelah ini ada yang mau milih mau kuliah jurusannya apa, di perguruan tinggi mana. Ingat, katakan kepada dia, pilihanmu adalah tanggung jawab. Dimanapun silahkan, tapi tanggung jawabnya harus ada. Insya Allah Bu, akan ada kebaikan. Berikutnya, nah, tip untuk orang tua dalam mengasuh anak. Pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
apapun masalah yang dihadapi, tenang. Tenang itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tenang itu supaya tidak panik. Karena kalau panik sulit untuk mencari solusi. Jadi tenang di sini maksudnya menjaga ketenangan saat berhadapan dengan situasi yang sulit sekalipun. Tenang dulu. Nah biasanya yang kalau menghadapi situasi sulit itu tenang, itu bapak atau ibu-ibu. Kenapa kok ibu yang menjawab? Tahu? Kalau ibu menghadapi situasi sulit gimana? Bu nggak akan menyelesaikan, tidak akan menemukan. Yang pertama harus, Ustaz, anak saya itu begini sampai aku Ustaz, dulu aku hamil anak orang Ustaz. Loh itu serius saja datang saya begitu. Panik itu orang tua. Ya, sudah kena narkoba, sudah kemudian menghamili ya teman sekolahnya dan seterusnya. Jangan panik dulu. Ya, jangan, tetap tenang. Kemudian apa? Kenali perasaan anak, ajak anak untuk bicara tentang perasaan mereka. Wah ini ilmu tentang perasaan. Ada loh orang tua yang nggak bisa mengenali perasaan. Anak itu kan beda-beda Bu. Anak 1, anak 2, anak 3 itu kadang-kadang beda-beda. Yang ini melo. Apa melo? Kok melo? Iya, ada laki-laki yang melo. Yang ini apa? Satunya apa Bu? Yang satu apa? Cuek. Ada kan Bu ya? Yang satunya apa lagi Bu? Jadi berarti sing anak akeh sing saja. Sensitif. Iya, ada omongan dikit langsung. Ayo, kenalin. Nanti kita akan bisa menyentuh hatinya melalui parenting yang mana, jurus yang mana. Oke, berikutnya Bapak Ibu berikan waktu yang berkualitas tadi. Luang waktu untuk kegiatan bersama anak tanpa gangguan, termasuk gangguan HP. Ya, kalau saya kenal dengan Dr. Suryo, spesialis bedah, apa namanya, objin. Ngerti Dr. Suryo adalah menantunya Dr. Heru yang punya rumah sakit Anugerah. Dari dulu kalau Dr. Suryo, ketika pulang kerja di rumah sakit, dari rumah sakit masuk rumah, HP disepakati ditaruh di atas lemari, gak ada satupun yang mengambil HP. Dan itu disampaikan mereka lewat rumah sakit, jangan menghubungi saya di waktu saya sudah istirahat. Sampai sekarang anaknya ikut. Kan butuh komunikasi tadi, butuh waktu yang berkualitas. Ya, waktu yang berkualitas macam-macam. Ya, masing-masing punya sendiri ya. Kalau tadi Mas Haji waktu habis apa? Mulai habis sisa atau waktu makan malam. Ya. Kalau saya biasanya menjelang tidur, ya. Kalau saya tidak pulang larut malam karena kegiatan dakwah, saya menjelang tidur itu. Walaupun anak sudah gede, itu ketika tidur didampingi, tapi setelah tidur nanti kan ditinggal. Tapi di situ kan ada kesempatan untuk ngobrol bareng. Mas, menurut Mas gimana kalau begini? Ya dia akan mengatakan, Pi, kalau menurut aku gini, Pi. Itu asik Pak. Ya. Jadi komunikasi semacam itu supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang berkualitas tadi. Ya sesekali jalan-jalan, tapi ininya jangan lupa komunikasinya. Waktunya yang berkualitas tadi dimanfaatkan dengan sangat baik. Kemudian ajarkan keterampilan mengelola emosi, ya, mengenali apa dan mengatasi perasaan mereka. Ini juga sampaikan kepada anak. Nah, orang tua jadilah pendengar yang baik terlebih dahulu sebelum jadi pembicara yang baik. Ya, saya punya pengalaman Bu, pribadi.
Saya ketika diomeli, ketika saya jadi santri diomeli Ustaz, mendengar, tapi setelah itu lupa. Kenapa? Ustaznya waktu ngomeli marah-marah betul. Gini gitu. Tapi saya ketika berhadapan dengan ustaz lain yang ketika bicara sambil duduk, duduknya setara. Kalau yang tadi kan berdiri itu, sambil tangannya begini. Ini dengan duduk, kemudian sambil ngomongnya dari hati ke hati, sampai hari ini nasihat itu membekas. Sampai hari ini nasihat itu membekas. Apa nasihat itu? Mas, kamu kok sadar? Kamu tuh anaknya orang gak punya. Orang tua kami itu miskin. Kamu harus bisa mengangkat derajat keluargamu. Belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang rajin. Saya yakin kamu mampu itu. Itu ustaz saya mu'alaf pada waktu mu'alaf. Dia alumni Gontor. Mu'alaf. Dari non-Islam masuk ke Islam, langsung masuk ke pesantren. Dia pintar sekali nasihatin sampai mengambil hati seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belum bisa menjadi pendengar yang baik, nggak mungkin akan menjadi pembicara yang baik. Ya, psikolog sehebat apapun psikolog pasti akan mendengar sebelum bertanya. Iya kan? Mendengar dulu keluhannya apa, masalahnya apa, dulu bagaimana, awalnya seperti apa. Psikolog gitu. Loh, psikolog itu kalau nggak kuat stres sendiri kok Pak. Loh, saya pernah kok menerapi psikolog lulusan UGM, S1, S2 UGM di Pekalongan, tidak bisa disebut nama. Orang tuanya ke saya, Ustaz bisa nggak merupiah anak saya? Loh, kenapa dirupiah? Anak saya kok sekarang setelah jadi psikolog begini. Ternyata dia sebagai psikolog belum siap menerima masalah-masalah yang datang dari klien. Akhirnya menumpuk. Dia sendiri sulit memberikan solusi. Hasil dia yang depresi. Dan saya bingung waktu diundang sama orang tuanya. Ya, karena psikolog dan saya bukan psikolog. Ya. Kemudian ajarkan keterampilan mengenai. Oke, kita lanjut dan sudah ya. Ya, tasnya taruh juga. Saya ingin semuanya fokus. Saya ingin semuanya betul-betul memperhatikan panduan dari saya. Ya, ini untuk mengaktifasi, Pak. Prinsipnya di dalam tubuh kita ini ada tombol. Ya, yang tombol itu tombol otomatis, tapi sebelum diaktifkan tidak bisa otomatis itu berfungsi dengan baik. Harus diaktifkan dulu, disentuh dulu. Ya. Dan tidak semua orang bisa, maka saya akan mengajar, saya akan memandu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang dapat mempengaruhi perjalanan kita ke depan dalam membimbing anak-anak kita, mendampingi tumbuh kembang anak kita. Bapak Ibu, di situ ada panduan. Nanti kita pejamkan kedua mata kita, tidak boleh ngintip, tidak boleh lirik, fokus, pejamkan mata. Kemudian olah nafas supaya kita rileks. Olah nafas supaya kita bisa rileks. Karena afirmasi ini nanti akan direspon oleh sensor dalam tubuh kita, terutama otak kita. Dan di situ ada alam bawah sadar dan ada alam sadar. Kita masuk ke alam bawah sadarnya. Adapun untuk sikap tubuh nanti bisa duduk, berdiri, terserah. Kita sepakati duduk saja dengan posisi duduk yang sangat nyaman. Ya, silahkan cari posisi duduk yang sangat nyaman. Karena kenyamanan ini akan menuju kepada kekhusyukan kita. Kemudian apa, Bapak Ibu? Jangan lupa nanti kepala sedikit diangkat semacam ini. Kemudian tangan kanan nyentuh ke dada sebelah kiri. Di situ ada pusat kehidupan kita.
Itu yang disebut dengan tender sport. Ya. Kemudian dalam kondisi yang sangat rileks nanti ucapkan untuk siswa, maka katakan dengan penuh penghayatan, penuh keyakinan, saya pasti mampu menjadi anak yang baik. Untuk orang tua kalimatnya dirubah, saya pasti mampu menjadi orang tua yang baik. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Baik, kita akan mulai untuk mengaktifkan sumber yang diberikan oleh Allah pada kita, yaitu keyakinan tadi. Ya. Kita akan memulai dan kemudian mengafirmasi. Ucapkan kata-kata itu dengan penuh penghayatan. Insya Allah akan menjadi satu kenyataan. Silakan pejamkan kedua mata. Pejamkan kedua mata. Angkat kepala sedikit. Jangan lupa menempelkan sisi tangan kanan pada dada sebelah kiri. Dan mari kita olah nafas dengan menarik nafas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut pelan. Tarik nafas yang panjang, keluarkan pelan lewat mulut sampai rileks. Tarik nafas yang panjang, keluarkan lewat mulut pelan, pelan, pelan. Tarik nafas lagi yang panjang, keluarkan pelan. Rasakan relaksasinya pelan, pelan. Tarik nafas yang panjang lagi. Keluarkan pelan. Pelan, pelan. Sekarang ucapkan dalam hati, untuk orang tua, saya akan pasti mampu menjadi orang tua yang baik. Untuk anak, katakan saya pasti mampu menjadi anak yang baik. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan. Tarik nafas lagi, pelan. Ulangi ucapan tadi dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan. Tarik nafas lagi pelan, keluarkan pelan. Kemudian ucapkan dengan penuh keyakinan dan penuh penghayatan. Katakan amin ya Rabbal Alamin. Amin ya mujibas sa'ili. Mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang menjadi afirmasi pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengaktifkan dan mengafirmasi motivasi yang positif dalam diri. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Amin ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan ada manfaatnya. Saya membuka diri untuk Bapak Ibu kalau memang ada yang butuh ditanyakan, dikonsultasikan. Saya berada di lantai 4 Gedung F Universitas Pekalongan hari Senin sampai hari Jumat. Jamnya pagi sampai 2 siang. Kalau di Rumah Sakit Keraton harinya hari Rabu, di Rumah Sakit Pendan harinya hari Selasa. Dan di lain waktu kita hanya bisa ketemu di masjid setelah kajian. Ya, boleh juga dengan WA. Kenapa? Karena itu bisa menjadi solusi ketika kita mau berbagi apa sih masalah kita dan bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi ada sedikit apa tadi? Video ya. Ini yang terakhir. Oh, udah dicabut? Belum. Oh, yang terakhir Ibu ya. Lanjut dulu. Terus dulu. Nah, ini apa Bapak Ibu? Semuanya punya? Coba begini.
Ada yang dari kesehatan, Bapak Ibu? Kesehatan, perawat, dokter, bidan, ada nggak? Yang orang tuanya dari kesehatan ada nggak? Perawat, bidan, dokter? Nggak ada. Jadi batik semua. Petok tuh Bu, tangan irang-irang. Bapak Ibu, sekarang lipat empat-empatnya. Lipat empat-empatnya. Sudah dilipat? Posisinya diputar. Ini namanya apa? Fungsinya apa? Bapak Ibu berikan apresiasi kepada anak Bapak Ibu sekecil apapun prestasi yang telah diraihnya. Oke? Sepakat ya? Sepakat ya? Jadi jangan selalu underestimate dengan kemampuan anak. Sekecil apapun prestasi anak harus kita apresiasi. Itu tugas orang tua. Itu tugas orang tua. Bu, aku nilainya alhamdulillah dapat 5. Oh bagus. Kemarin temenmu 3. Oke? Semangat. Nilai 5 masih lebih bagus daripada 3. Bu, aku cuma dapat 1. Bagus. Kemarin temenku udah bisa. Oke, sepakat? Siap memberi apresiasi? Ibu, jangan ditaruh di batu. Kok anaknya diuyang-uyang ini? Gini ya Bu ya. Loh ini penghargaan. Ya, Pak Prabowo itu kemarin dapat aplaus karena apa? Karena apa? Oke, yang kedua Pak. Ini, buka. Tegakkan. Apa di situ? Apa di situ? Jujur dan disiplin. Kalau ingin anaknya jujur dan disiplin, maka orang tuanya harus memulai dan mengawalinya. Ya, jadi tegak lurus, gitu. Ya, tegak. Ayo Bu dipoto Bu, materinya bagus. Ya, kemudian apa? Jari 2 Pak, sudah selesai pemilihan. Jari teng, coba dibuka semuanya begini. Mana jari yang lebih tinggi? Kenapa? Kenapa? Supaya kita menunjukkan nilai yang lebih, sehingga kita tidak selalu mengorek kekurangan anak. Halo? Halo? Setiap anak ada kekurangan, tapi yang kita lihat setiap anak ada kekurangan, tapi yang kita lihat, kita perhatikan ya, ini lebih tinggi ini. Kemudian apa? Jari apa ini? Namanya manis. Coba dilihat. Tidak manis toh? Itu sebutan saja. Ajarkan sosialisasi dan adaptasi. Maka ini letaknya di antara yang paling tinggi dan yang paling. Ini letaknya di antara yang paling tinggi dan yang paling. Artinya dalam kehidupan sosial jangan pilih-pilih. Kepada siapapun kita harus welcome. Oke? Paham? Yakin banget pada? Ini tidak paham sampai asal lanjutkan. Kemudian ini jari apa? Jari apa? Fungsinya untuk apa? Ayo saya bilang ngupil lah Mas. Ini jari apa Ibu? Mas ini punya dihipnotis. Jari kelingking ya Bu ya. Jari kelingking itu apa? Ilo tinggal baca aja kok ya. Jangan meremehkan hal kecil sekecil apapun. Kakak, adik, jangan meremehkan hal kecil sekecil apapun. Kalau itu potensi ada pada dirimu, maka bismillah. Yang kecil ini kalau kita kembangkan, kita tumbuh, insya Allah akan menjadi besar. Paham apa tidak? Yang bisa masuk ke telinga hanya jari ini Bu. Masa Pak Nur kuping nganggo iye. Gak bisa, ya. Maka belajarlah dari sini. Ya, ini kalau ada dari kesehatan, supaya pembahasannya lebih dalam lagi. Tapi kan nggak ada ya sudah cukup. Oh harus begini. Oh saya disuruh sudahan. Sudah. Karena nggak ada jawaban.
Ya ini biasa orang-orang yang merasa terdolimi. Kalau ada yang menyuarakan tepuk tangan. Enggak, ya cuma guyon. Karena suasananya supaya tidak. Kok tidak? Baik, Bapak Ibu gitu ya, insya Allah ya. Iya, kalau tadi kan sebelum yang golden touch, ini golden touch ya. Ini banyak fungsinya, tapi saya nggak bisa menjelaskan semuanya, nanti lain waktu lah insya Allah ya. Ini ada golden touch yang juga punya fungsi untuk apa? Untuk parenting. Golden touch. Ya nggak tahu bahasa Inggris bacanya touch apa touch itu? Touch ya, angel liwat Jawa. Golden touch. Golden itu apa? Mas touch itu apa? Nah, maka bagaimana memoles menyentuh anak kita supaya menjadi emas di tengah-tengah tembaga atau yang lainnya. Ya, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan nanti yang kelas 3 itu kelas berapa? 12 nanti ada yang kuliah di Unika biar ketemu saya. Jadi kan percayakan aja, titip aja ke saya. Ya, tak gembleng sekalian. Ya, tak ajari memandikan jenazah yang baik dan benar. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Beribu-ribu saya ucapkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, tadi telah kita sama-sama mendengarkan pemaparan. Tadi sesi pertama jangan nanya juga ya. Ya dapat doorpress Pak, saya tahu. Oh iya, ada kulkas 5 pintu. Baik, setiap anak kita punya potensi masing-masing. Di antara kita masih menganggap bahwa nilai akademis itulah yang potensinya luar biasa. Enggak. Itu salah satunya. Saya secara akademik alam sadar. Alam sadar itu menerima seperti itu. Itu alam bawah sadar menerima seperti itu. Kalau alam sadar itu ada kritikal. Kritikal itu ketika dibicarakan sesuatu dia akan memberikan kritikan. Oh yo sih, masa aku ada di pemain bola kok orang didukung. Oh yo siapa wae cilik ora sudah di pemain bola. Itu ada kritikal. Tapi nanti yang membekas adalah kata-kata tadi. Yang ada di kata-kata apa? Toksik. Orang mungkin. Saya dulu begitu, bahkan yang dulu saya belajar terus, Bu. Sampai hari ini saya masih belajar terus. Saya sudah doktor tapi saya ambil kuliah S2 lagi. Kenapa? Itu bagi saya tantangan. Sesi tanya jawab untuk pemateri yang kedua, diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ibnu Soleh yang telah memberikan begitu banyak renungan, bimbingan, serta ilmu yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita tutup acara ini, ada sedikit informasi, penyampaian informasi oleh Ibu Amila selaku Waka Humas. Dipersilahkan pada Ibu Amila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya lah kegiatan parenting yang kita laksanakan pada hari ini dengan tema pola asuh orang tua abad 21 berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Bapak Aji dan Bapak Ibnu Soleh yang sudah membersamai kita sehingga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih Ustadz, semoga menjadi amal jariah buat panjenengan dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini diakhiri, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan kegiatan sekolah yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan. Izinkan kami menyampaikan informasi tentang yang pertama Bapak Ibu. Jadi untuk PSAS nanti akan dilaksanakan mulai besok Senin sampai tanggal 2 sampai tanggal 13 Desember
2024. Oleh karena itu mohon putra-putrinya untuk belajar di rumah bisa dipantau sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dan yang kedua, untuk kelas 12 karena sudah semester 5 akan segera berakhir, monggo Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan putranya kira-kira mau studi lanjut di mana, di dalam kota Pekalongan sendiri atau di luar kota, bisa berkomunikasi aktif sehingga untuk penentuan tempat studi lanjut non negeri atau swasta bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan nanti untuk yang menggunakan jalur prestasi itu menggunakan rapot nilai semester 1 sampai dengan semester 5, atau mau yang jalur tes juga monggo dipersiapkan sehingga semester 5 ini bisa dimaksimalkan. Yang ketiga Bapak Ibu, terkait dengan program sekolah, kami sampaikan informasi dari kenapa kegiatan ini juga beberapa kegiatan kami laksanakan di luar. Itu karena kondisi sekolah kami yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan di dalam. Yang pertama terkait dengan pembangunan Bapak Ibu. Jadi yang pertama untuk pembangunan yang sudah kita laksanakan itu adalah pembangunan tempat parkir. Semula parkir anak-anak itu di sekolah kami di Jalan Mansur. Kemudian karena kondisinya sedang mengalami pembangunan, akhirnya masuk ke halaman sekolah. Nah, kemudian kami berusaha untuk merenovasi begitulah ya, untuk memperbaiki tempat yang SMA Muhammadiyah punya, lokasi untuk parkir di Jalan Sumatera, dan alhamdulillah akhirnya tempat itu sekarang sudah bisa dipakai oleh anak-anak untuk parkir, sehingga parkirnya sekarang seluruh guru dan siswa itu ada di Jalan Sumatera. Kemudian yang kedua, puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah karena dengan ridhonya juga sekolah kami alhamdulillah untuk ruangan kelas, alhamdulillah untuk bulan ini AC-nya sudah mulai beroperasi, sehingga anak-anak yang kemarin itu sudah merasa sumuk untuk belajar katanya kurang nyaman dan sebagainya, alhamdulillah sudah berjalan dengan AC yang sudah dipasang, dan utamanya memang kami berikan untuk pelayanan pembelajaran. Jadi yang ada AC-nya justru yang ruang kelas untuk anak-anak belajar, sementara untuk ruang guru niku mboten pakai AC. Dan alhamdulillah untuk penambahan daya untuk pemasangan AC ini sudah terlaksana dan sudah bisa dirasakan oleh anak-anak semua. Harapannya ini bisa memotivasi anak-anak untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Dan untuk pembangunan yang sedang kita laksanakan berikutnya adalah untuk pembangunan tampak muka Bapak Ibu. Dan prosesnya sekarang sudah berjalan, sudah hampir berjalan sekitar 30%, sehingga kalau Bapak Ibu kebetulan itu mengantar, sekolah kami kondisinya sedang tidak dalam kondisi rapi, banyak luka dan sebagainya. Dan karena itu, karena kami sekolah swasta Bapak Ibu, semua pembangunan yang kita laksanakan mulai dari parkir sampai dengan AC dan pembangunan itu semuanya swadaya, tidak bantuan dari DAK dari pemerintah. Semuanya adalah swadaya murni dari ada dari alumni, kemudian dari juga mungkin UPM dari Bapak Ibu. Oleh karena itu, mumpung ada Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang kelebihan rezeki barangkali untuk menginfakkan sebagian rezekinya kepada SMA Muhammadiyah untuk membantu program pembangunan, dengan senang hati kami terima. Monggo Bapak Ibu, selain kita doakan supaya anak-anak soleh nanti akan menjadi bekal kita untuk nanti kita ulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada bekal lain berupa infak sedekah yang nanti akan menjadi teman kita di yaumil akhir. Karena itu Bapak Ibu, tadi kami sampaikan jika Bapak Ibu ada kelebihan rezeki selain yang UPM dan infak persyaratan yang sudah rutin dibayarkan dari sekolah, monggo untuk infak atau sedekah atau zakat atau apapun bisa diberikan kepada kami, bisa membuat list 5 tahun kelas. Mungkin itu atau dengan panitia pembangunan nanti akan kami laporkan. Kebetulan dari di sini yang menjadi bendahara panitia adalah Bu Syaratul Jannah.
Sehingga mohon nanti barangkali ada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan infak terkait dengan program pembangunan yang sudah kami lakukan, bisa menulis kepada Bapak Ibu Wali kelas. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Akhirul kalam dari kami, informasinya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah SPI yang telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita pada penghujung acara, yakni penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin. Kami berharap acara ini dapat memberikan kesan yang mendalam dan bermanfaat bagi semuanya. Harapan kami ke depan, semoga terbina hubungan dan bonding yang lebih baik antara orang tua dan putra-putrinya. Demikian, dan segenap panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ibnu Soleh MA yang telah memberikan materi pada hari ini, dan kami selaku pembawa acara memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid, wali peserta didik putra kelas 10, 11, 12 yang telah menghadiri acara kami di Hotel Khas Pekalongan dalam rangka parenting. Adapun maksud dan tujuan kegiatan kami adalah memberikan bekal-bekal penguatan kepada semua siswa, baik putra ataupun putri. Hanya waktu ini kami selenggarakan untuk putra terlebih dahulu. Insya Allah putri di semester 2 bulan Januari 2025. Mudah-mudahan memberikan manfaat, berkah, dan kesamaan langkah dalam mengelola anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, berilmu, dan berakhlakul karimah, sebagaimana visi dan misi tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu menciptakan manusia yang nun sewu, manusia yang islami, manusia yang unggul, manusia yang potensial, yang insya Allah bisa kami kerjakan bersama dalam waktu dan tempo yang baik, dengan tempo yang cepat, tempo yang bagus, yang kami harapkan tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga pintar secara spiritual dan sosial. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.